Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah, yang mana ini merupakan lanjutan tentunya dari kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang telah bersama kita selesaikan di video yang telah lalu. Dan insya Allah di video kali ini kita akan melanjutkan membaca Muqaddimah kali ini dari penulis syarah, dalam hal ini Syekh Abu Anas Malik bin Salim Al-Mahdhari hafizahullahu ta'ala. Dan bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan kitab ini dalam versi cetaknya, mungkin bisa menghubungi kami melalui nomor yang kami cantumkan di deskripsi. Tafadhol. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarh, kata pengantar dari penulis syarah. Dalam hal ini Syekh Abu Anas Malik bin Salim hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi rafa'as sama'i bighairi imadin. Segala puji bagi Allah yang telah menaikkan langit bighairi imadin, telah meninggikan langit tanpa tiang. Wa khafadul arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il ibad. Dan telah menundukkan bumi dan menetapkan padanya waktu-waktu supaya hamba-hambanya bisa mengambil manfaat. Wa tsabbataha bitasbir rawasi wal autad, dan telah meneguhkan bumi tersebut dengan menegakkan tiang-tiang dan pasak-pasak. Wa sholatu wassalamu ala afsahil fusoha, dan selawat beserta salam semoga terlimpah curahkan atas afsahil fusoha, sefasih-fasihnya orang yang fasih, wa sayyidil bulagha, dan penghulunya orang-orang yang fasih, Nabiina Muhammadin, yaitu Nabi kita semua Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, al-atqiya, yang mana mereka itu bertakwa kepada Allah. Amma ba'du. Fakanal arabu fil jahiliyati wa sadril islami yatakallamuna bil lughatil arabiyyatil fusha. Dahulu orang Arab pada masa jahiliyah dan juga ketika awal kedatangan Islam itu mereka berkata atau berbicara menggunakan bahasa Arab yang fushah. Ala sajiyatihimul lati fatarahumullahu alaiha. Hal ini merupakan adat atau kebiasaan mereka yang mana Allah telah jadikan hal tersebut fitrah atas mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bahasa Arab fushah itu fitrah bagi orang-orang Arab bahkan sebelum mereka menerima agama Islam. Hatta adharallahu al-islama ala sairil adyan, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan agama Islam di atas seluruh agama-agama yang lain. Fadakhala fihi nasu afwaja wa aqbalu ilaihi arsala. Kemudian manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam dan mereka mendatangi Islam secara berjamaah, beramai-ramai. Sehingga wajtama'at fihil alsinatul mutafarriqah. Terkumpul dalam agama Islam itu lisan-lisan atau lidah-lidah yang berbeda-beda. Wal lughatul mukhtalifah, dan juga bahasa-bahasa yang saling berbeda. Fa khasyal ulama'u min doya'il lughatil arabiyyah. Sehingga ulama
itu khawatir bahasa Arab akan doya, yakni akan hilang, akan pudar, akan padam. Lughatil Qur'ani wal hadis, yang mana bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis. Fadawwanul lughata fil ma'ajim, sehingga para ulama mereka yakni menuliskan bahasa Arab tersebut fil ma'ajim, di kamus-kamus, mu'jam-mu'jam, yakni kamus. Wa wada'u laha usulan wa qawaidah, dan mereka pula yakni para ulama meletakkan bagi bahasa Arab itu usulan, dasar-dasar dan kaidah-kaidah. Tahfazuha minal khoto'i, yang mana dengan kaidah-kaidah dan dasar-dasar tersebut bisa menjaga bahasa Arab dari kesalahan. Wa ta'simul mutakallimina biha minaz zalal, begitu pula bisa menjaga mutakallim, yakni orang yang berbicara menggunakan bahasa Arab, dari kesalahan pula. Wa ahammu hadhil usuli ilmun nahwi, dan dasar atau kaidah yang paling penting dalam kaidah-kaidah ini merupakan ilmu nahwu. Bada'an nahwu yahbu walidan, nahwu itu dimulai sebagaimana anak kecil merangkak. Kama yabda'u kullu ilmin, sebagaimana ilmu-ilmu selain nahwu juga dimulai. Qalilal abwabi, hal keadaan nahwu itu dimulai awalnya qalilal abwabi, yakni sedikit babnya, pembahasannya hanya sedikit. Mutanathirul fusuli, dan juga fasal-fasalnya, pembahasannya itu masih berceceran, tidak urut, mutanathir, masih belum berurutan. Wakila, dan dikatakan inna awwala man wadu'al libnatal ula fi sorhihi, bahwasanya sesungguhnya orang yang pertama kali meletakkan pondasi dalam perkembangan ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali. Siapa beliau? Beliau adalah Qadi al-Basrah, yakni hakim di Basrah, merupakan seorang tabi'in. Imam Az-Zahabi berkata tentang beliau bahwasanya nama beliau adalah Zolim bin Amr, dan ini merupakan pendapat yang paling masyhur, Dan menurut pendapat yang kuat bahwasanya beliau Abul Aswad ad-Du'ali itu wafat pada tahun 69 Hijriah, Keterangan ini bisa dilihat di kitab Syiar A'lam An-Nubala, juz yang keempat, halaman ke-81. Kemudian beliau Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullah ta'ala yakni melakukan hal tersebut bi amri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abul Aswad ad-Du'ali meletakkan dasar ilmu nahwu itu di bawah perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ila anishtadda sa'iduhu fa akhadha yanmu syai'an fa syai'an, yakni sampai ketika para ulama yang berkecimpung dalam ilmu nahwu itu banyak. Ya, tadinya kan hanya Abul Aswad ad-Du'ali. Kemudian banyak ulama berusaha untuk membantu Abul Aswad ad-Du'ali berkhidmah dalam ilmu nahwu, sehingga ilmu nahwu itu tumbuh sedikit demi sedikit. Hatta wasala ilaina muktamilas sorhi, sampai yakni datang kepada kita ilmu nahwu dalam kondisi lengkap. Fi kitabi Sibawaihi, sebagaimana yang bisa kita temukan di kitab Imam As-Sibawaihi. yakni Imam Sibawaihi ini sendiri, sebagaimana perkataan Imam Az-Zahabi, beliau adalah Imamun Nahwi, Hujjatul Arab, Abu Bashar. Jadi yakni kunyah beliau Abu Bashar. Nama beliau Amr bin Utsman bin Konbar al-Farisi. Jadi beliau dari Persia. Summa al-Basri. Kemudian beliau juga menisbatkan dirinya ke Basrah.
Dan beliau Imam Sibawayh itu belajar ilmu fikih dan hadis selama beberapa waktu. Kemudian setelah itu beliau fokus mempelajari bahasa Arab sehingga beliau menjadi ahlinya di ilmu bahasa Arab. Kemudian beliau juga menulis dalam cabang ilmu bahasa Arab itu kitab beliau yang agung, yakni kitab namanya Alkitab. Beliau juga yakni meminta dibacakan ya kepada Syekh Hamad bin Salamah. Dan beliau juga mengambil ilmu nahwu dari Syekh Isa bin Umar dan juga Syekh Yunus bin Hubaib dan Al-Khalil. Beliau wafat pada tahun yakni 180 Hijriyah. Ini bisa kita temukan di kitab Imam Az-Zahabi yang berjudul Syiar A'lam An-Nubala, juz yang ke-8 halaman 351. Kemudian walaqad i'tamadal ulama'ul aqdamuna fima jama'uhu minal masailin nahwiyah was-sarfiyah. Dan ulama terdahulu itu mereka menyandarkan pendapat mereka berdasarkan apa yang telah Imam Sibawayh kumpulkan dari masalah-masalah nahwiyah dan juga masalah-masalah sorfiyah. Alama jumi'a min ulumil lughati wal adabi, yang mana tulisan-tulisan beliau itu dikumpulkan dari ilmu-ilmu bahasa dan ilmu-ilmu adab, yakni ilmu-ilmu syair bahasa Arab. Tilkal ulumul lati kana min ahammi masadiriha Al-Qur'anul Karim wal Haditsun Nabawi. Dan ilmu-ilmu tersebut yang menjadi sumber utamanya adalah Al-Qur'an Al-Karim dan juga hadis Nabawi. Wa syi'rul Arabi, dan juga syair berbahasa Arab al-mauthuqu bisihhatihi, yang disandarkan, yang dipilih berdasarkan aspek kesohihan syair tersebut. Dan juga wa arabiyati qailihi, dan juga disandarkan berdasarkan yakni penggunaannya di kalangan orang-orang Arab. Kama tamadu ala musyafahatil arabi, dan sebagaimana yakni mereka para orang-orang Arab menggunakannya ala musyafahatil arabi, pada pembicaraan orang-orang Arab. Warihlatu ilaihim, dan juga berdasarkan penelitian beliau, perjalanan beliau meneliti mereka yakni orang-orang Arab, haitsu yuqimuna fi bawadihimun naiyah, yang mana mereka orang-orang Arab pada waktu itu mereka tinggal di gurun-gurun pasir yang jauh. Seperti itu. Kemudian laqad ihtamma ulama'una bi ulumil arabiyyati ihtimaman laisa lahu nadhirun. Dan ulama kita telah memberikan perhatian yang besar terhadap bahasa Arab, terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab, dengan perhatian yang sangat besar. Laisa lahu nadhirun, tidak ada perhatian yang seperti atau tidak ada perhatian yang semisalnya terhadap bahasa yang lain. Hatta kila, sampai dikatakan innahu lam talqa lughatun kama laqiyatil lughatul arabiyyah, bahwasanya belum ditemukan suatu bahasa sebagaimana bahasa Arab, yakni minal hifzi wal inayati wal ihtimami, yakni belum ditemukan suatu bahasa yang dijaga, yang diperhatikan, yang dirawat sebagaimana bahasa Arab itu dijaga dan dirawat. Wa fil waqtil hadir yuhawilu a'da'ul islami ib'adal muslimina an lughatihim. Dan pada saat ini, pada waktu sekarang, yuhawilu a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam mencoba untuk ib'adal muslimin, menjauhkan kaum muslimin an lughatihim, dari bahasa mereka, yakni bahasa Arab. Dengan cara apa? Imma bitaklili min sya'niha wa ahamiyatiha, dengan cara mereka mengurangi
perhatian kaum muslimin terhadap bahasa Arab, dan mereka mencoba mengurangi ya kemauan kaum muslimin mempelajari bahasa Arab. Wa imma biwasfiha bi annaha qawaidu muaqqadah wa sa'bah. Dan bisa pula orang-orang kafir itu berusaha menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab dengan cara mereka mengatakan atau menyebarkan desas-desus ya, mempengaruhi kaum muslimin dengan mengatakan bahwa kaidah-kaidah bahasa Arab itu merupakan kaidah yang rumit dan sulit. Bainama tarahum yushajji'una ala ta'allumi lughatil kuffari wa ta'allumi qawaidiha. Sehingga ketika engkau melihat kaum muslimin, mereka yushajji'una ala ta'allumi lughatil kuffar, mereka justru bersemangat mempelajari bahasa orang-orang kafir. Wa ta'allumi qawaidiha, dan juga mereka justru malah bersemangat mempelajari kaedah-kaedah bahasanya orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Qala Syekhuna Muqbilun rahimahullah ta'ala. Guru kami, yakni Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, yang mana juga kita telah bersama-sama membaca perkataan beliau di awal video yang lalu. Beliau mengatakan ilmun nahwi minal ulumil islamiyah al-muhimmah. Bahwasanya ilmu nahwu merupakan di antara ilmu-ilmu keislaman yang sangat penting. Allati yajibu alal muslimina ayyu'tuha ihtimaman. Yang mana wajib bagi kaum muslimin untuk memberikannya perhatian. Iz a'da'ul islami yunaffirunal muslimina an lughati dinihim. Karena musuh-musuh Islam itu berusaha membuat kaum muslimin lari dari bahasa agama mereka sendiri, yakni bahasa Arab. Karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan juga bahasa hadis-hadis Nabi. Begitu pula bahasa yang digunakan untuk menulis kitab para ulama. Wa yasghulunahum bima laisa min daruriyati dinihim. Dan juga orang-orang kafir itu berusaha menyibukkan orang-orang muslim dengan yakni hal-hal yang bukan sesuatu yang wajib untuk dipelajari dalam agama. Wallahul musta'an. Dan semoga Allah musta'an, yakni hanyalah Allah yang bisa dimintai pertolongan. Kemudian wa najidu salafana salih rahimahumullah ta'ala, dan kita telah mendapati para pendahulu kita yang soleh, salafus saleh, min aghyarin nas, merupakan yakni manusia yang paling bersemangat ala lughatil Quran, untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Faqad kanu yadribuna auladahum ala lahn. Dan mereka, yakni salafus soleh dahulu, itu mendidik anak-anak mereka dari kesalahan berbahasa. Sebagaimana yang masyhur di telinga kita, kisah tentang yakni anak dari Abul Aswad ad-Du'ali ketika mengungkapkan ya kalimat ta'ajub, mengungkapkan yakni suatu jumlah ta'ajub ya. Beliau salah, yakni mengatakan harusnya ma ajmalah, beliau mengatakan ma ajmalu. Saat itu Abul Aswad ad-Du'ali langsung menegur kesalahan anaknya dengan mengatakan ma ajmalah, tidak membiarkan anaknya melakukan kesalahan berbahasa. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa kana salafu yu'addibuna auladahum ala lahni. Dahulu para salaf itu mendidik anak-anak mereka dari kesalahan berbahasa. Fanahnu ma'muruna amro ijabin au amro istihbabin an nahfadzal qanun al-arabiyyah. Dan kita diperintahkan dengan tegas dan dengan penuh kecintaan
untuk menjaga kaidah bahasa Arab. Wa nuslihal alsinatal ma'ilata anhu, dan kita juga diperintahkan untuk memperbaiki lisan-lisan kita dari kesalahan, dari penyimpangan berbahasa. Fayahfadzu lana tariqata fahmil kitabi was sunnah. Sehingga kita juga diperintahkan untuk menjaga cara memahami kitab dan sunnah. Wal iktida'a bil arabi fi khitabiha, sehingga kita bisa memahami yakni perkataan orang Arab. Falau turikan nasu ala lahnihim, seandainya manusia dibiarkan atas kesalahan berbahasa mereka, kana naqson wa aiban, niscaya hal tersebut merupakan suatu kekurangan, kecacatan dan aib. Wa nahwu riyadatun zihniyatun mumti'ah, dan nahwu merupakan olahraga pikiran yang menyenangkan. Wa huwa kamakila, dan hal tersebut sebagaimana dikatakan fa'sul ulum, bahwasanya nahwu itu kampaknya ilmu dalam artian dengan nahwu ilmu itu bisa dipecahkan seperti itu. Fahuwa doruriyun liman yuzawilul kitabata wal khitabata, dan nahwu itu sifatnya wajib, doruriyun, bagi orang yang yuzawil, yakni yumaris, bagi orang yang melazimi kitabah, tulisan ya, menulis, wal khitabah, dan pembicaraan, berbicara. Jadi bagi siapapun yang menulis bahasa Arab dan mengucapkan bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab, melazimi keduanya, wajib atasnya mempelajari bahasa Arab. Wa yuhtaju ilan nahwi fi kulli fannin min fununil ilmi, dan nahwu itu dibutuhkan bagi setiap cabang ilmu dari cabang-cabang ilmu. Wala siyamat tafsir wal hadis, dan terkhusus ya, wabil khusus cabang ilmu tafsir dan ilmu hadis itu sangat penting, sangat perlu untuk mempelajari ilmu nahwu. Wa ma ahsana qaulal Kisai, dan betapa indah ya, betapa eloknya ucapan Imam Al-Kisai. Ya, siapa itu Imam Al-Kisai? Sedikit ada penjelasan di sini. Beliau huwa Ali bin Hamzah, bahwa nama beliau adalah Ali bin Hamzah. Beliau adalah ahadul qurra as-sab'ah, salah satu di antara pemilik qiraah sab'ah ya, salah satu qori. Dan Imamul Kufiyin, beliau juga imamnya Kufah dalam ilmu nahwu dan ilmu bahasa. Beliau wafat pada tahun 189 Hijriyah. Seperti itu. Ini Imam Al-Kisai. Jadi Imam Al-Kisai ini juga merupakan salah satu ulama qiraah. Beliau mengatakan dalam suatu syair, ayyuhat talibu ilman nafi'an utlubin nahwa wada'an kattoma, innaman nahwu qiyasun yuttaba wabihi fi kulli ilmin yuntafa. Wahai sekalian para penuntut ilmu yang bermanfaat, yakni pelajarilah oleh engkau akan ilmu nahwu dan tinggalkanlah bagimu ketamakan. Yakni tamak di sini artinya mencari sesuatu yang tidak diperlukan, mengambil sesuatu yang tidak diperlukan, namanya tamak. Innaman nahwu qiyasun yuttaba, bahwasanya nahwu itu merupakan ya qiyasun, timbangan yang diikuti. Wabihi fi kulli ilmin yuntafa, dan dengan nahwu tersebut semua ilmu bisa diambil manfaatnya. Dalam artian dengan nahwu ilmu-ilmu lain itu bisa difahami. Faktarib minan nahwi, maka dekatilah olehmu ilmu nahwu. Fakullama iktarabta, ini salah harokat di sini, harusnya kullama iktarabta ya, fa'ilnya anta.
Fakullama qtarabta minhu ra'aitahu sahlan, maka setiap engkau semakin dekat dengan ilmu nahwu, maka engkau akan menganggap ilmu nahwu itu mudah. Engkau akan merasakan bahwa ilmu nahwu ternyata mudah. Wa kullama bta'atta anhu ra'aitahu sa'ban. Dan setiap engkau menjauh darinya, yakni dari ilmu nahwu, engkau akan menganggapnya, merasakannya, yakni ilmu nahwu tersebut sa'ban, itu sulit. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, an-nahwu fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Bahwasanya nahwu itu di awalnya sulit. Awal mempelajari nahwu itu sulit, dan di akhirnya nahwu, ya, di akhir pelajaran nahwu itu sahlun, mudah. Jadi menurut pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa nahwu itu di awal mempelajari nahwu itu akan terasa sulit. Tetapi nanti lama-kelamaan ketika mulai beranjak dari satu kitab ke kitab lain, itu akan terasa mudah. Wa qad musila bi baitin min qasobin. Dan telah dimisalkan, ya, diumpamakan ilmu nahwu itu seperti rumah yang terbuat dari rotan atau dari alang-alang. Wa babuhu min hadidin. Dan pintunya itu terbuat dari besi. Jadi artinya apa? Rumah terbuat dari alang-alang, dari rotan, ya, tapi pintunya dari besi. Dalam artian awal membukanya itu akan keras. Membuka pintu rumahnya itu akan keras karena dari besi. Begitu pula nahwu. Nahwu ketika mau membuka ilmu nahwu, baru belajar awal-awal nahwu itu akan terasa sangat keras, sangat susah. Tapi ketika sudah masuk, ya tadi tuh rumahnya ternyata kosob dari alang-alang. Jadi ternyata mudah, ternyata lunak. Ini perkataan beliau ini bisa ditemukan dalam kitab beliau, yakni Syarhul Ajurumiyah halaman yang ke-5. Beliau, yakni Syekh Malik, melanjutkan, hadza wa inna min anfa'il muqaddimatil lati wadu'ahal ulama'ul al-mutaqaddimuna lil mubtadi'ina fi ilmil arabiyyah al-muqaddimatal ajurrumiyatah. Demikianlah kata beliau. Dan sesungguhnya di antara muqaddimah, ya, kitab-kitab pengantar yang paling bermanfaat, yang mana telah ditulis oleh para ulama terdahulu bagi para penuntut ilmu pemula dalam ilmu bahasa Arab, adalah kitab Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Fahiya babun nahwi. Dan kitab Muqaddimah Al-Ajurrumiyah itu merupakan pintunya nahwu. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Matanya sudah kita selesaikan. Tinggal kita melanjutkan menggunakan syarahnya. Qala al-Maqqudi. Imam al-Maqqudi mengatakan, ya, siapa beliau? Imam al-Maqqudi adalah nama beliau Abdurrahman bin Saleh al-Maqqudi. Jadi beliau itu namanya Abdurrahman. Ayah beliau Saleh. Beliau min ulama il-Arabiyyah, merupakan ulama dalam ilmu bahasa Arab. Beliau wafat pada tahun 807 Hijriyah. Beliau mengatakan, wa inna min ajalli ma wudi'a fihi ay ilmin nahwi minal muqaddimatil mukhtasarah wal luma'il mutakhayyarah muqaddimata syekhil faqih al-ustad al-mukri Abi Abdillah Muhammad ibn Dawud as-Sinhaji. Beliau mengatakan bahwasannya sesungguhnya di antara, ya, tulisan yang mulia dalam ilmu nahwi, dalam ilmu nahwu, di antara kitab-kitab pengantar yang ringkas lainnya, dan juga di antara kitab-kitab yang terpilih lainnya, itu merupakan, ya,
kitab Muqaddimah milik Syekh Al-Faqih Al-Ustadz Al-Mukri Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji, ya. Yakni kitab Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Jadi beliau menuliskan di sini, mengatakan penulisnya yakni Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Wa fahiya, yakni kitab tersebut, Muqaddimah Al-Ajurrumiyah tersebut, miftahu ilmi lisani, merupakan kunci ilmu lisan. Ilmu lisan. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan juga Imam atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala telah mengatakan, Al-Ajurrumiyatu kitabun shaghirun fin nahwi, bahwasanya kitab Al-Ajurrumiyah itu kitab yang kecil dalam ilmu nahwu. Lakinnahu mubarakun, akan tetapi kitab tersebut diberkahi. Jami'un, ya, kitab tersebut mengumpulkan, ya, mencangkup bab-bab nahwu. Muqassamun, dan juga merinci, ya, lebih mendetail tentang bab-bab nahwu. Sahlun, mudah untuk dipahami. Wa ana ansahu bihi kulla mubtadiin ayyakra'ahu fin nahwi, dan aku menasihatkan bagi setiap penuntut ilmu pemula untuk membaca kitab tersebut, untuk membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah fin nahwi, dalam ilmu nahwu. Perkataan beliau ini bisa kita temukan di kitab Syarah Hilyah Thalibil Ilmi, halaman yang ke-61. Walamma kana matnul Ajurrumiyah bitilkal ahamiyah as-saniyah, ista'antullaha subhanahu wa ta'ala ala syarhihi fi hadzal kitabi. Dan bersamaan dengan yakni matan Al-Ajurrumiyah itu yang memiliki yakni yang memiliki kemuliaan yang agung, ya. Ista'antullaha, aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala syarhihi, untuk menjelaskan kitab tersebut, fi hadzal kitabi, dalam kitab ini, yakni kitab Al-Mumti'. Wa samaituhu Al-Mumti'a fi syarhil Ajurrumiyati, dan aku menamai kitab tersebut dengan nama Al-Mumti' fi syarhil Ajurrumiyah. Falakiya walillahil hamdu wal minnah qabulan wa tasji'an min masyayikhinal kirami. Dan alhamdulillah, kata beliau, kitab beliau ini mendapatkan penerimaan dan juga motivasi, ya, mendapatkan penghargaan dari guru-guru beliau yang mulia. Wa ikhwaninal mudarrisina, dan juga mendapatkan, ya, mendapatkan tasjian tadi itu, mendapatkan penghargaan juga dari saudara-saudara beliau al-mudarrisin, ini rekan-rekan beliau, ikhwan beliau. Wa zumala'inat tullab, dan juga murid-murid beliau mendapatkan sambutan yang baik, sambutan yang hangat. Qala Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah, guru kami Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri, semoga Allah menjaganya, beliau mengatakan, Al-Ajurrumiyah kitabul hasanun, merupakan kitab yang baik. Kitabun sahlun, merupakan kitab yang mudah. Walaha syarhun thayyibun li akhina Malikil Al-Mahdari, dan kitab Al-Ajurrumiyah itu memiliki penjelasan yang baik dan mudah yang dituliskan oleh saudara kita Syekh Malik Al-Mahdari, jazahullahu khairan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Wa hunaka syarhun thayyibun fil jumlati li Muhammadi Muhyiddin, dan juga ada pula penjelasan kitab Al-Ajurrumiyah yang lain yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin, ya, yakni kitab Tuhfatus Saniyah. Lakinna syarha akhina Malikin ahsan, akan tetapi, kata beliau, penjelasan dari saudara kita Syekh Malik itu lebih ahsan, lebih bagus. Wa qala Syekhun Nahwi Abu Bilalin Al-Hadrami hafizahullah,
Syekh Abu Bilal Al-Hadrami mengatakan, minasyuruhil mukhtasarati fi hadzal asri syarhu akhina Abi Anasin Malikin Al-Mahdari. Di antara penjelasan-penjelasan yang ringkat, penjelasan-penjelasan yang singkat di zaman ini, ya, itu adalah penjelasan milik saudara kami, yakni Abu Anas Malik Al-Mahdari. Wa huwa minasyuruhil mufidah jiddan, dan kitab beliau itu merupakan kitab di antara penjelasan-penjelasan yang memberikan faedah yang sangat besar. Wasahlah ala talib, dan juga memberikan kemudahan bagi para penuntut ilmu. Fanansahu bi qiraatihi wal istifadati minhu. Maka kami menasihatkan untuk membacanya dan untuk mengambil faedah dari kitab tersebut. Hadza wa as'alu minallahi ta'ala ayyataqabbala minni hadzal amala. Demikianlah, dan aku memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima dariku amalan ini. Wa ayyarzuqanil ikhlasa fihi, dan aku memohon kepada Allah untuk merizkikan kepadaku keikhlasan dalam amalan ini. Wa ayyaghfirali wali walidayya wali masyayikhi, dan juga aku memohon kepada Allah untuk mengampuniku dan mengampuni kedua orang tuaku, dan juga mengampuni guru-guruku. Dan di antara guru-guru beliau di sini adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang wafat pada tahun 1422 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan juga ada Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Kemudian wa ikhwani fillah, dan juga beliau berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saudara-saudara beliau fillah, yakni saudara sesama muslim. Innahu ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Al-mu'alif, yakni penulis, tertanda di sini ditulis pada bulan Jumadal Akhirah pada tahun 1431 Hijriah. Selesai, dan insya Allah kita besok akan melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatian dan yakni dukungannya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan kesalahan pasti dari diri kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.